Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amar walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anam al-anjum fil zalam sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wa'lamu anna akramakum 'indallahi atqakum. La farqa baina 'arabiyyin wa la 'ajamiyyin illa bit-taqwa. Ma'asyal Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita selalu istiqamah menjadi hamba-hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aktivitas kita sampai akhir hayat kita. Selanjutnya, marilah kita selalu menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memastikan ucapan dan perbuatan kita, lahir maupun batin kita, agar selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, itulah yang pasti menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan kehidupan kita, mulai daripada kehidupan dunia yang fana ini sampai pada kehidupan abadi di akhirat kelak. Dan pada saat yang bersamaan, mari kita jauhi, bahkan kita benci segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, baik berupa ucapan, perbuatan, lahir batin, kapanpun, dimanapun kita. Dan segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah, betapapun tertariknya kita atau menggiurkan kepada kita, tapi itulah yang akan menjerumuskan, mencelakakan hidup dan kehidupan kita, tidak hanya nanti di akhirat kelak, tapi mulai daripada kehidupan dunia yang tidak seberapa lama ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa saja yang mengikuti hidayahku atau sistem dan aturanku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling daripada mengingatku atau peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ayat ini menegaskan garansi ataupun jaminan Allah kepada siapa saja yang mengikuti aturannya, rambu-rambunya, sistem dan tata cara hidup, maka Allah menjamin baginya akan keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang berada di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah Allah yang kita cintai ini, yang disebut pada umumnya adalah masjid
ataupun juga sering disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam salah satu firman-Nya, wa annal masajida lillah, bahwa sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Hadis Rasulullah juga menegaskan, inna afdalal biqa'i alal ardi masajidu, sesungguhnya tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid atau rumah Allah, di mana menjadi satu-satunya tempat ataupun bangunan yang melangkah saja menuju kepadanya sudah dijamin, dihitung langkah kanan dan langkah kiri kita. Langkah kanan mencatatkan akan kebaikan atau mengangkat derajat kita, dan langkah kiri menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Saat kita berangkat dari rumah dengan niat hanya semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah itu dihitung oleh Allah, baik langkah kanan kita yang mengangkat derajat kita dan langkah kiri menggugurkan dosa-dosa kita. Maka semakin jauh tempat tinggal kita dari masjid, sesungguhnya semakin besar peluang untuk mendatangkan keberkahan dan fadilah kepada kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis juga menegaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa khaffat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat indahum as-sakinah wa zakarahum fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, dan tentu ini bersifat umum dimanapun berada rumah Allah itu atau masjid itu, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan mengkajinya, kecuali kaum itu diturunkan atau dikawal para malaikat Allah, kemudian dicurahi akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada mereka ketenangan, kesejukan atau as-sakinah, dan akan disebut satu persatu nama-nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat Allah. Ini keistimewaan siapapun yang berada atau berdiam di salah satu rumah Allah akan mendapatkan fadilah-fadilah ini, akan dikawal para malaikat Allah, akan dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan as-sakinah, ketenangan kepada mereka. Bahkan disebut satu persatu nama mereka di hadapan Allah, dalam artian saat Allah menyebut nama seorang hamba, dan Allah pasti tahu nama siapapun hamba-hambanya, Allah akan alirkan rahmatnya, kasih sayangnya dan ridhonya kepadanya. Oleh karenanya masjid adalah bangunan yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah ke Madinah. Tidak ada bangunan, tidak ada tempat, bukan rumah yang dibangun oleh Rasul, tapi adalah masjid. Karena masjid menjadi tidak hanya sekedar tempat untuk kita sujud atau beribadah secara formal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana arti daripada masjid adalah tempat yang untuk bersujud, tapi sesungguhnya masjid adalah tempat berkumpulnya dan bertemunya umat-umat atau hamba Allah, bertemunya umat Islam, bertemunya hamba-hamba Allah dalam mengurus dan membicarakan seluruh permasalahan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam salah satu firman-Nya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah asa ayyakuna ulaika minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan rumah Allah itu atau masjid-masjid Allah itu hanyalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan yakin akan adanya hari akhirat sebagai hari
pembalasan daripada segala apa yang pernah diperbuat oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Kemudian dia mendirikan salat, membangun hubungan dia secara baik kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, hablum minallah dia perbaiki. Wa ataz zakata, dan dia menunaikan zakat dalam artian memperbaiki hubungan dia dengan sesama, dengan orang-orang yang ada sekelilingnya, menjaga hablum minan nas dia, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah, dan mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan muhtadi. Ayat ini menegaskan bahawa tidak semua orang bisa meramaikan rumah Allah, tidak semua orang cinta dengan rumah Allah, tidak semua orang bisa mengunjungi dan meramaikan, menjaga dan mensejahterakan rumah Allah. Hanya mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman akan hari akhirat, dan memang selalu mendirikan salat dalam artian sebagai simbol hablum minallah, dia terjaga dengan baik. Begitu juga menunaikan zakat dalam artian ini sebagai simbol selalu memperbaiki hubungan dia dengan sesamanya, hablum minan nas, dia selalu tidak ada masalah kapanpun dimanapun, baik dengan tetangga, baik dengan tetangga dekat maupun tetangga jauh, saudara dekat maupun saudara jauh. Dia selalu memperbaiki hubungannya dengan selalu berbagi dengan apapun yang mereka miliki, yang disimbolkan dengan menunaikan zakat. Kemudian mereka memang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam memfungsikan masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan kita melaksanakan salat, baik salat fardu maupun salat sunat, tapi sesungguhnya masjid telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difungsikan sebagai sentral kegiatan umat, baik yang bersifat kegiatan-kegiatan yang bersifat hablum minallah ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat hablum minan nas, yang tentunya sangat luas sekali. Bahkan Rasulullah menjadikan masjid untuk membicarakan segala problematika umat, permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan politik, permasalahan-permasalahan ekonomi, dan segala permasalahan dibicarakan. Tempat bermusyawarahnya umat Islam sesungguhnya adalah rumah Allah, masjid, sehingga apapun yang dibicarakan di dalamnya menjadi membawa keberkahan dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang harus selalu tunduk hanya kepada Allah dan hanya bertauladan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memaksimalkan fungsi-fungsi ataupun peran masjid, tidak hanya kita fokus kepada aktivitas-aktivitas ibadah yang bersifat formal, tapi mestinya saatnya kita mencontoh bagaimana Rasulullah dan para sahabat memfungsikan masjid sebagai sentral kegiatan, sentral pertemuan, dan untuk membicarakan segala permasalahan-permasalahan, termasuk memberdayakan apapun yang menjadi kepentingan daripada umat itu sendiri, termasuk memberdayakan ekonomi, memberdayakan fungsi dan peran umat itu sendiri dalam perannya di tengah-tengah masyarakat, fungsi sosial, fungsi politik sekalipun. Sehingga jangan ada yang berkata jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid. Itu artinya memisahkan agama dari unsur-unsur kehidupan nyata dalam kehidupan dunia. Padahal Rasulullah SAW memimpin dan mengatur segala urusan, baik beliau sebagai Rasul, beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai apapun. Rasulullah mulai semua dari masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah tidak mempunyai istana, Rasulullah tidak mempunyai kantor dalam memimpin umat di masa waktu itu. Beliau hanya bangun sebuah masjid dan di sebelahnya adalah rumahnya. Maka seluruh kegiatan-kegiatan di dalam mengendalikan, mentarbiyah, mendidik, mentakwin, membentuk dan membangun umat, semua dimulai dan berangkat dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra'nya Rasulullah juga menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjid Al-Haram Makkah Al-Mukarramah, kemudian dimi'rajkan menuju Allah Subhanahu wa taala, juga berangkat dari masjid yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Ini menandakan bahawa
membangun perjalanan atau hubungan yang bersifat membumi memang harus berangkat dari masjid. Membangun aktivitas yang bersifat melangit kembali kepada Allah juga harus mulai daripada masjid, sehingga tujuannya semuanya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari akan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian Allah akan turunkan kepada mereka yang selalu meramaikan, memakmurkan masjid atau rumah-rumah Allah keberkahan demi keberkahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka paling tidak 4 keistimewaan. Selain dia dicatat langkah-langkahnya menuju rumah Allah, dan mereka akan selalu diberi pengawalan dan doa para malaikat. Bahkan mereka akan dicurahi rahmat-rahmat Allah. Mereka akan diturunkan ketenangan, kesejukan, ketenteraman di dalam hati mereka, sehingga menjadi hamba-hamba yang selalu dalam ketenangan dan kesejukan. Dan bahkan mereka akan selalu diingat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak pernah putus mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dari masjid dia ingat Allah, kemudian dia kembali ke rumah dan dia tidak ada yang dirindukan kecuali kembali lagi kepada masjid dalam aktivitas-aktivitas dimanapun mereka berada, baik berada di pasar, baik berada di tempat-tempat kerja mereka. Mereka selalu merindukan kembali dan kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah tempat kita untuk mencapai segala apa yang menjadi tujuan kita, langkah kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang memang tercatat yang bisa mengimarahkan, memakmurkan rumah-rumah Allah dengan niat yang tulus hanya semata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil arabi wal ajam imami Makkah wal Madinati wal Haram sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شيء من كل شر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم وبارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.